ini merupakan gambaran kehidupan modern di pulau keenam terbesar di dunia. Secara umum, Pulau Sumatera didiami oleh bangsa Melayu. Jauh sebelum catatan orang Belanda dan Inggris pada abad ke-16 yang selalu konsisten dalam penulisan dan penyebutan kata Sumatera, pulau ini dikenal dengan beberapa nama lain yaitu Pulau Perca, Andalas, dan Suwarna Dwipa. Dari bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Kemudian pada prasasti Pajang di tahun 1286 dipahatkan Suwarna Bumi dalam bahasa Sanskerta berarti tanah emas dan bumi Melayu atau tanah Melayu untuk menyebut pulau ini. Selanjutnya, dalam naskah Negara Kertagama dari abad ke-14 juga kembali menyebut bumi Malayu atau Melayu untuk pulau ini. Asal nama Sumatera berawal dari keberadaan Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Aceh. Diawali dengan kunjungan Ibnu Battuta, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345. Dia melafalkan kata samudra menjadi Samatra dan kemudian menjadi Sumatra atau Sumatra. Selanjutnya, nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Nama asli Sumatera, sebagaimana tercatat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita rakyat, ialah Pulau Emas. Istilah Pulau Ameh dari bahasa Minangkabau berarti Pulau Emas yang kita jumpai dalam cerita Cindua Mato dari Minangkabau. Dalam cerita rakyat Lampung tercantum nama Tano Emas untuk menyebut Pulau Sumatera. Seorang musafir dari Cina bernama Itzing yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya pada abad ke-7 menyebut Sumatera dengan nama Cincou yang berarti negeri emas. Menurut beberapa sumber ilmuwan, dalam berbagai prasasti, Sumatera disebut dalam bahasa Sanskerta dengan istilah Suwarna Dwipa atau Pulau Emas dan Suwarna Bumi ialah tanah emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Naskah Buddha yang termasuk paling tua, Kitab Jataka menceritakan pelaut-pelaut India menyeberangi Teluk Benggala ke Suwarna Bumi. Dalam cerita Ramayana dikisahkan pencarian Dewi Sinta, istri Ramayana yang diculik Rahwana sampai ke Suwarna Dwipa. Para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama Serenjib, tepatnya Suwarnajib. Transliterasi dari nama Suwarna Dwipa. Abu Raihan Al-Biruni, seorang ahli geografi Persia yang mengunjungi Sriwijaya pada tahun 1030 mengatakan bahwa negeri Sriwijaya terletak di Pulau Suwarna Dwip. Namun, ada juga orang yang mengidentifikasi Serenjib dengan Sri Lanka yang tidak pernah disebut Suwarna Dwipa. Di kalangan bangsa Yunani purba, Pulau Sumatera sudah dikenal dengan nama Taprobana. Nama Taprobana Insula telah dipakai oleh Claudius Ptolemaios yang merupakan seorang ahli geografi Yunani pada abad kedua Masehi, tepatnya pada tahun 165, ketika dia menguraikan daerah Asia Tenggara dalam karyanya yang berjudul Geographic Hypogesis. Ptolemaios menulis bahwa di Pulau Taprobana terdapat negeri Barosei. Sangat mungkin sekali negeri yang dimaksudkan adalah Barus, yang terletak di pantai barat Sumatera, yang terkenal sejak zaman purba sebagai penghasil kapur barus.
Dalam naskah Yunani pada tahun 70, Periblaus tes Erythraeus Thales mengungkapkan bahwa Taprobana juga dijuluki Troisi Nessos, yang artinya Pulau Emas. Sejak zaman purba, para pedagang dari daerah sekitar Laut Tengah sudah mendatangi Nusantara, terutama Sumatera. Di samping mencari emas, mereka mencari kemenyan dan kapur barus, yang saat itu hanya ada di Sumatera. Sebaliknya, para pedagang Nusantara pun sudah menjajakan komoditi mereka sampai ke Asia Barat dan Afrika Timur, sebagaimana tercantum pada naskah Historia Naturalis karya Pliny abad pertama Masehi. Dalam kitab umat Yahudi, Melakim, pasal 9 diterangkan bahwa Nabi Sulaiman, Raja Israel menerima 420 talenta emas dari Hiram, Raja Tirus yang menjadi bawahan beliau. Emas itu didapatkan dari negeri Opir. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Nabiyah ayat 81, menerangkan bahwa kapal-kapal Nabi Sulaiman berlayar ke tanah yang kami berkati atasnya. Banyak ahli sejarah yang berpendapat negeri Opir itu terletak di Sumatera. Gunung Opir di Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang sekarang bernama Gunung Talamau. Perlu dicatat, kota Tirus merupakan pusat pemasaran barang-barang dari timur jauh. Ptolemaios pun menulis berdasarkan informasi dari seorang pedagang Tirus yang bernama Marinus. Dan banyak petualang dari benua Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 mencari emas ke Pulau Sumatera dengan beranggapan bahwa di sanalah letak negeri Ofir Nabi Sulaiman alaihi salam. Kata yang pertama kali menyebut nama Sumatera berasal dari gelar seorang Raja Sriwijaya, yaitu Raja Sumatera Bumi atau Raja Tanah Sumatera. Berdasarkan berita China yang mengirimkan utusan ke China pada tahun 1017. Pendapat lain menyebutkan nama Sumatera berasal dari nama Samudra, kerajaan di Aceh pada abad ke-13 dan abad ke-14. Para musafir Eropa sejak abad ke-15 menggunakan nama kerajaan itu untuk menyebut seluruh pulau. Sama halnya dengan Pulau Kalimantan yang disebut Borneo dari nama Brunei, daerah bagian utara pulau itu yang mula-mula didatangi orang Eropa. Demikian pula Pulau Lombok, tadinya bernama Selat Parang, sedangkan Lombok adalah nama daerah di pantai timur Pulau Selat Parang, yang mula-mula disinggahi pelaut Portugis. Peralihan samudra dari nama kerajaan menjadi Sumatera nama pulau menarik untuk ditelusuri. Odorico da Porgenon dalam kisah pelayarannya pada tahun 1318 menyebutkan bahwa dia berlayar ke timur dari Coromandel, India selama 20 hari, lalu sampai di kerajaan Sumatra. Ibnu Battuta bercerita dalam kitab Rila ila Imashri atau pengembaraan ke timur, menerangkan bahwa pada tahun 1345 dia singgah di kerajaan Sumatra. Pada abad berikutnya, nama negeri atau kerajaan di Aceh itu diambil alih oleh musafir-musafir lain untuk menyebutkan seluruh pulau. Pada tahun 1490, Ibnu Majid membuat peta daerah sekitar Samudra Hindia dan di sana tertulis Pulau Sumatra. Lalu peta Ibnu Majid ini disalin oleh Roteiro pada tahun 1498 dan muncullah nama Chamatra. Peta buatan Amerigo Vespucci pada tahun 1501 mencantumkan nama Sumatra, sedangkan peta Masar pada tahun 1506 memunculkan nama Sumatra. Selanjutnya, Antonio Pigafetta pada tahun 1521 memakai nama yang agak benar, yaitu Somatra. Tetapi sangat banyak catatan musafir lain yang lebih kacau menuliskannya, seperti Samotera, Samotra, Sumotora, Sumotra, bahkan Zamatra, dan Zamatora. Catatan-catatan orang Belanda dan Inggris sejak Jan Huygens, Van Lieshouten, dan Sir Francis Drake pada abad ke-16 selalu konsisten dalam penulisan Sumatera. Bentuk inilah yang menjadi baku dan kemudian disesuaikan dengan lidah Indonesia, yaitu Sumatera. Terus ikuti Travelance untuk mengetahui sejarah lainnya di bumi Nusantara. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi di video kami berikutnya.